Ada sebagian orang yang melontarkan syubhat. Kata mereka, pembagian 3 macam tauhid itu adalah bid'ah. Siapa yang pertama buat? Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka mengatakan ini adalah akidahnya Wahabi. Tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Ini akidah yang bid'ah. Bahkan mereka menyamakan dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, pembagian 3 macam tauhid itu berasal dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangkan semua dalil yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Karena ulama telah melakukan istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Sebut ayat hadis apa saja yang berbicara tentang Allah, nggak akan keluar dari 3 macam tauhid. Dan di sini saya berikan satu contoh, satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Sebagaimana kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang qasimut tauhid ila 3 aqsamin. Tauhid terbagi 3, tauhidil rububiyah, tauhidil uluhiyah, tauhidil asma was sifat. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, lalu kata beliau, dan 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Bagian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian bagian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya adalah pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Maka ini adalah tauhidul asma was sifat. Ini baru satu dalil saja. Sudah terkumpul padanya 3 macam tauhid. Silahkan datangkan semua dalil yang berbicara tentang Allah. Nggak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya 3 macam tauhid? Kita katakan, seluruh dalil yang berbicara tentang Allah, itulah dalilnya. Jadi subhanallah, dalilnya banyak sekali. Bagaimana bisa dikatakan nggak ada dalilnya? Justru dalilnya sangat banyak. Dalilnya adalah semua ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua jemaah sekalian, semisal dengan itu adalah pembagian hukum menjadi wajib, sunnah, halal, haram, makruh. Adakah sebuah ayat atau hadis yang mengatakan hukum itu terbagi 5? Wajib, sunnah, halal, haram, makruh? Tidak ada. Lalu dari mana ulama mendapatkan hasil hukum itu ada 5? Dari proses yang sama. Apa tadi istilahnya? Istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Silahkan datangkan satu ayat atau satu hadis yang berbicara tentang hukum. Tidak akan keluar dari 5 macam hukum ini. Kalau tidak wajib, sunnah. Kalau tidak halal, haram atau makruh. Nggak akan keluar dari itu. Sama. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi 5 adalah bid'ah. Maka barang siapa yang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi 3, dia pun harus membid'ahkan pembagian hukum menjadi 5. Jadi ini sama prosesnya. Ini bukan bid'ah. Ini adalah al-haqiqatus syar'iyyah. Hakikat syariatnya memang seperti itu. Bukan bid'ah. Apa dalilnya? Hukum terbagi 5. Seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga jamaah sekalian, pembagian tauhid menjadi 3. Sudah sejak ulama terdahulu. Namun yang bisa kami dapatkan yang tercatat dalam kitab, di sini kami nukilkan 2 nukilan saja. Nukilan yang pertama dari Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama, dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan. Dinukil oleh Imam Abu Ja'far rahimahumullahu ta'ala. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu
sekutu baginya. Ini adalah kalimat yang mencakup 3 macam tauhid. Dia Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, tidak ada sekutu baginya. Kemudian para ulama tersebut merinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka ini adalah tauhidul asma wa sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkannya. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian Imam Ibn Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah, beliau mengatakan, anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi salasatu asya'. Bahwasannya pokok keimanan kepada Allah yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama adalah an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyah itu bahasa lain daripada rububiyah. Itu sama maknanya. Akar katanya sama, Rob. Seorang hamba hendaklah meyakini rabbaniyah Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Liyakuna bidzalika mubayinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti meyakini hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ats-tsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama persis dengan uluhiyah Allah, yaitu hanya Allah yang esa dalam peribadahan. Hanya Allah yang esa yang boleh kita sembah. Liyakuna mubayinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya sang pencipta namun mempersekutukannya dalam beribadah dengan selainnya. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Kita mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Watsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifati. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha, yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Artinya kita meyakini hanya Allah yang pantas memiliki sifat-sifat yang khusus baginya. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Minal ilmi wal qudra wal hikmah wasairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, yaitu sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tauhidul asma was sifat. Ini jemaah sekalian di antara nukilan dari para ulama terdahulu tentang pembagian tauhid menjadi 3. Maka ini bukan sesuatu yang baru saja ditemukan oleh Ibnu Taimiyah maupun Muhammad bin Abdul Wahab seperti kata mereka. Jawaban yang keempat, untuk membantah syubhat mereka yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan Trinitas Nasrani. Maka kita mengatakan justru hanya dengan mengimani 3 macam tauhid ini kita selamat dari Trinitas Nasrani. Justru kebalikannya. Kalau kita benar-benar mengimani 3 macam tauhid ini, maka kita akan selamat dari Trinitas Nasrani. Pertama, kita meyakini hanya Allah Rabb kita yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang memberikan manfaat atau menimpakan kemudaratan, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Sedangkan dalam keyakinan Trinitas ada selain Allah yang maha mampu mencipta, yang menguasai, yaitu Yesus. Itu kan keyakinan Nasrani. Justru dengan beriman kepada tauhid rububiyah, kita meyakini hanya Allah yang maha mampu menciptakan, menguasai, memberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia itu salah, tidak benar, dan tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Sedangkan dalam Trinitas Nasrani mereka menyembah Yesus, mereka juga menyembah Bunda Maria. Maka hanya dengan tauhid uluhiyah kita selamat dari penyembahan kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus.
bagus. Yang ketiga, beriman kepada tauhidul asma wa sifat. Kita meyakini hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia yang dia tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Trinitas Nasrani, mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, bukan dengan namanya yang terdapat di dalam wahyunya yang dia turunkan kepada para nabinya. Mereka namakan Allah dengan siapa? Bapa. Juga mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Kalau kita benar-benar beriman kepada tauhidul asma wa sifat, maka kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka Trinitas. Jadi orang yang menyamakan tiga macam tauhid dengan Trinitas Nasrani, kemungkinan karena dia belum paham apa yang dimaksud dengan tiga macam tauhid itu. Kalau dia paham, nggak mungkin dia samakan dengan Trinitas Nasrani. Justru dengan mengimani tiga macam tauhid, kita selamat dari Trinitas Nasrani. Inilah jemaah sekalian paling tidak 4 jawaban terhadap syubhat yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.